bahasa Indonesia yang diampu oleh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pelajaran kita pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dapat dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, guru absen dulu ya. Diperhatikan. Daftar Ramadan. Saya Bu. Dela Adelia Saktiansari. Saya, Bu. Nah, semuanya masuk semua. Kita menyanyikan lagu wajib, lagu nasional terlebih dahulu supaya pelajaran kita pagi hari ini semangat. Yuk, nyanyi apa? Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan. Nah, kita pagi hari ini akan belajar yaitu membaca dongeng. Siapa yang pernah dibacain dongeng? Tahu kan dongeng yang si kancil, yang dan buaya, terus itu cerita maling kundang, itu termasuk dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng itu adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bisa juga cerita turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada banyak. Yang pertama itu ada mite, sebuah dongeng yang menceritakan mengenai suatu kehidupan makhluk halus. Contohnya itu seperti yang itu film hantu, yang itu termasuk ke jenis dongeng mite. Apalagi? Film apa lagi? Nyai Roro Kidul itu pokoknya yang berkaitan dengan makhluk halus yang sering kalian sebut itu hantu, ya kan? Nah, yang kedua itu ada legenda. Legenda itu adalah sebuah cerita suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu dan asal usul suatu nama daerah atau keadaan alam. Seperti contohnya itu Malin Kundang. Malin Kundang itu terkenal dengan, udah tahu belum cerita Malin Kundang? Yang anaknya durhaka kepada orang tuanya, anak tersebut menjadi batu. Itu cerita Malin Kundang. Nah, yang ketiga itu ada fabel. Fabel ini cerita dongeng dalam cerita yang mengangkat hewan sebagai tokohnya dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan cerita dongeng yaitu si kancil dan buaya. Pasti kalian pernah dengar kan? Ada belum? Udahlah, pernah dengar? Sudah kan? Si kancil dan buaya, tolong didengarkan. Nanti yang berani maju, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan dulu dongengnya. Kalian dengarin kan? Nanti yang berani maju
Silakan maju, nanti dikasih hadiah bisa. Dengar ya. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai. Tapi sungai itu deras. Kancil pun bingung bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan. Karena sungai itu banyak buaya, binatang buasnya juga, dan deras. Jadi kancil itu berpikir bagaimana ya caranya untuk menyeberangi sungai tersebut. Nah, akhirnya si kancil ini menemukan ide cemerlang untuk menyeberangi sungai. Lalu kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai tersebut. Katanya, "Buaya, buaya, sini, hai buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira," kata si kancil dengan wajah yang ceria. Nah, mendengar suara kancil, akhirnya seekor buaya itu keluar mendekati si kancil. "Ada apa, kancil?" kata buaya. "Kau mengganggu tidurku. Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian," kata si kancil tadi. Buayanya itu sudah percaya bahwa kancil ini ingin membagikan daging segar itu. "Di mana daging itu?" kata buaya. Nah, kata si kancil ini, "Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga." Jadi kancil ini menyuruh buayanya tadi memanggil teman-temannya untuk ikut makan daging yang dibawa kancil tadi, yang dijanjikan kancil. Akhirnya buaya besar memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semuanya berkumpul, kancil meminta mereka berbaris rapi seperti jembatan, tahu gak? Kan? Nah, kata buaya tadi, untuk apa kami harus berbaris?" kata buaya. "Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagi daging secara merata." Nah, kancil pun berhasil meyakinkan mereka dan buaya tersebut membuat barisan seperti membentuk sebuah jembatan. "Baiklah," kata kancil, "aku akan menghitung satu persatu kalian." Hitunglah dari si kancil ini tadi sambil melompati buaya. Kan tadi kan banyak tuh buaya kan, kan? Nah, jadi buaya itu berbaris seperti jembatan. Lalu kancil menghitungnya dari 1 sambil melompati buaya kan, 1, 2, 3 sampai seterusnya, sampai ke pinggir sungai yang terdapat makanan tadi. Sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Nah, setelah itu kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya dan tertawa berbahak-bahak. "Hahaha," kata si kancil, "sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberangi sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian." Jadi kancil itu berbohong kepada buaya. Sekelompok buaya tadi marah dan hendak memakan kancil, tetapi sudah terlambat karena si kancil tadi sudah lari jauh dari mereka. Itu disebut dari cerita dongeng termasuk fabel. Cerita dongeng fabel. Ya, siapa yang berani maju menceritakan kembali dongeng tadi? Yang menceritakan kembali cerita yang ibu sampaikan tadi. Ya, Dela, coba. Ada si kancil yang berjalan di tepi sungai. Si kancil perutnya merasa lapar. Lalu si kancil mempunyai ide cemerlang.
Dia memanggil buaya yang ada yang ada di sungai. Hai buaya, keluarlah kau. Jadi buaya itu pun keluar. Ada apa, Kancil? Aku membawa daging yang cukup banyak. Panggillah teman-temanmu karena dagingnya cukup banyak. Aku akan membagi rata daging tersebut. Kalian membuat barisan seperti jembatan. Lagi. Aku akan mulai menghitung dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampailah Kancil ke seberang sungai. Kancil pun tertawa dan terbahak-bahak. Hahaha. Kalian sudah aku manfaati. Aku tidak membawa daging sedikit pun. Kata si Kancil. Akhirnya buaya marah dan mau memakan Kancil. Tetapi sudah terlambat karena Kancil sudah di tepi sungai dan berlari. Ya, tepuk tangan. Sudah pintar. Siapa lagi yang mau menceritakan kembali? Dapat, ayo coba cerita. Pakai bahasa sendiri ya. Ada si Kancil berjalan-jalan ke tepi sungai. Perut si Kancil terasa lapar dan dia melihat ada buah di tepi sungai. Dan si Kancil memanggil buaya. Hei buaya, kemarilah. Aku ada sedikit daging untuk kalian. Panggillah teman-temanmu. Lalu buaya berbarislah seperti jembatan. Kalian akan kuhitung satu persatu agar daging dibagi secara merata. Mulai menghitung. 1, 2, 3, 4 sampai ke tepi sungai. Dan si Kancil itu sampai ke tepi sungai dan si Kancil tertawa berbahak-bahak. Hahaha. Hai buaya, kalian sudah aku bohongi. Aku tidak membawa daging sedikit pun. Akhirnya buaya marah. Si Kancil tetapi sudah terlambat karena si Kancil sudah sampai di tepi sungai dan lari. Nah, tepuk tangan untuk Dapa lagi. Pintar. Jadi tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut ada siapa saja? Buaya sama si Kancil. Buaya ini sifatnya apa tadi? Mudah dibohongi. Kalau si Kancil Cerdik. Kancil itu terkenal dengan cerdik. Kalau buaya tadi mudah dibohongi oleh Kancil, kan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari cerita ini? Kalau sudah, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sudah, kita nyanyi bersama-sama lagi. Nyanyi apa? Terserah. Nyanyi apa ini? Nyanyi apa?
Yang bebas boleh. Yang berani ayo. Bareng-bareng, yuk. Nyanyi apa? Nyanyi Bella. Dela biasanya nyanyi apa Dela? Ibu kita kata ini apa? Apa? Mau nyanyi apa? Bintang kecil? Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Bintang kecil Di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Nah, pesan moral yang dapat kita pelajari pada hari ini, kita itu tidak boleh mudah percaya kepada orang lain dan tidak boleh bertindak sebelum berpikir terlebih dahulu agar kita tidak mudah dibohongi. Sama seperti buaya tadi. Buaya tadi tidak berpikir dulu harusnya mana kancil dagingnya, ya kan? Itu buaya mudah sekali dibohongi sama si kancil. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Lalu baca doa sebelum pulang. Baiklah, itulah pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kita bertemu ke minggu selanjutnya untuk belajar lebih banyak lagi ya anak-anak. Ibu akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillah. Sebelum pulang ada baiknya kita membaca doa pulang terlebih dahulu biar kita selamat jadi jalan ketika pulang sekolah. Ayo kita doa. Dipimpin oleh Dapa. Ya Dapa, pimpin Dapa sebagai laki-laki, yuk dipimpin. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Dah pulang. Jadi ya.